ya, jangan lupa semuanya absen dulu ya. Absen di chat, jangan lupa nama NPM kelas. Nah, jadi ini saya ada aturan baru ujiannya yang dulunya sebelumnya kalau kalian ujian itu masuk ke Google Form, nanti isi biodata ya, biodata, habis itu langsung soal dalam satu waktu ya. Ini saya rubah konsepnya ya. Konsep bagaimana? Konsepnya nanti kalian ada 2 tahap ya, ada 2 tahap. Yang pertama ini ketemu link untuk isi biodata ya, yang step pertama link biodata. Setelah itu, setelah selesai biodata tuh nama, NPM, kelas, ya nomor urut, itu nanti akan masuk link kedua. Link kedua ini adalah soal. Ya. Nah, link kedua ini soal. Nah, jadi kalau kalian nanti sudah login, masuk biodata, harus ngerjain soalnya juga. Kenapa saya buat konsep seperti ini? Karena belajar dari pengalaman yang lalu, banyak mahasiswa itu yang ngintip-ngintip doang, tuh. Ngintip-ngintip tahu. Dia cuma lihat soalnya, setelah itu dia keluar. Ya. Kenapa? Karena nggak record gitu. Ya. Yang buka 20, yang isi cuma 8 gitu ya. Sisanya 12 orang cuma ngintip berharap supaya ujiannya udah ketahuan soalnya gitu ya. Nah, untuk yang ini kalian nggak bisa gitu ya. Jadi contoh kalian isi biodata, misalkan di isi biodata nanti di database-nya tertulis 20, A, B, C siapa aja. Pada saat nanti soal harusnya berapa? Harusnya berapa? 20. 20, harusnya 20. Ini pun semester lalu saya terapin begitu, masih ada aja yang di pertama 20, yang kedua isi soalnya yang terdaftar cuma 15. Artinya apa? 15 orang ini kabur. Ya, dia lihat soal dia ini. Tapi kan ada aturan mainnya, sudah ditetapkan. Aturan mainnya adalah seperti ini. Bagi yang mahasiswa yang tidak terdaftar di sini, yang hilang, itu nilainya adalah 0. Ya, konsekuensinya nilainya 0. Yang ada di sini, tapi nggak ada di sini, itu nilainya 0. Ya, konsekuensi ya, ini kita bicara konsekuensi. Nah, bagi yang nggak bisa hadir berhalangan karena misalkan kerja atau sakit, ya kalau sakit nanti semuanya japri ke saya. Tapi jangan isi ini, jangan menyentuh ini, ya jangan sekali-sekali menyentuh apalagi ngisi. Ya kalau ngisi, ya konsekuensinya tadi aturan mainnya itu, ya sudah dianggap hadir, ya. Nanti kalau sakit, japri info ke saya, nanti kita atur waktu untuk soalnya. Bagi yang misalkan sudah kepaksa 0 mau memperbaiki, bisa namanya remedial, saya kasih dispensasi. Tapi nilainya itu didiskon 50%. Bagi mahasiswa yang mau udah ketahuan 5 ini tetap nggak mau nol, ya udah saya kasih dispensasi. Tapi nilainya saya diskon 50%. Contoh di nilai ujian kedua dapatnya 60, jadi hasilnya 50% itu 30. Itu udah konsekuensi. Ya. Oke, ada pertanyaan mengenai aturan main ujian sebelum kita masuk materi? Kita ujian kapan? Udah tahu pengumumannya? Hari apa? Hari Minggu, tanggal berapa? Tanggal 25 ya. Hari Minggu besok, tanggal 25. Jamnya ada yang tahu nggak? Tidak, Pak. Saya udah share di grup ya, tapi ya udah di perwakilan ini. Ujiannya tuh dari jam 9.00 sampai jam 10.30. Ya, ini serentak semuanya. Mata kuliah SPK, mata kuliah keamanan semuanya. Seperti itu. Tanggal 25 April serentak. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum kita masuk materi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk materi ya. Jadi materi kita malam ini ada 2, tadi sudah sampaikan, tabel dan pot keputusan. Ini yang
buat materi ujian tengah semester ya. Jadi OTS itu ada tiga tipe ya. Ada tiga tipe. Satu ganda, dua esai ya. Yang ketiga itu studi kasus ya, studi kasus. Waktunya mepet ya. Jadi jangan waktunya itu ditunda-tunda ya, terutama pas kalau udah ditentuin 10.30 kalian uploadnya 10.30, belum fotonya, belum scan-nya. Kalau misalnya itu saya kasih dispensasi untuk waktu upload itu 5 menit, jadi jam 10.35. Jadi 10.35 itu selesai nggak selesai tuh udah nutup sendiri by sistem. Nah resikonya bagi yang kayak tadi mahasiswa yang entah kategori telat atau apa, ya masuknya tadi itu dia udah selesai cuman lupa upload, ya masuknya ke kriteria yang kedua yang dia nanti dibukain tapi nilainya di diskon 50%, sama seperti kasus yang tadi. Ya, jadi concern waktu ini tolong jadi perhatian semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu saya masuk materi, jadi kita bicara di tabel keputusan dulu. Nah, tabel keputusan ini merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana ya, di mana metode ini menggunakan sebuah tabel yang berisi hubungan antar beberapa atribut yang mempengaruhi atribut yang lain. Nah, yang dimaksud dengan atribut apa, Pak? Oke, saya agak loncat sedikit ya. Jadi yang dimaksud dengan atribut, contoh ini. Nah, ini atribut. Ya, ini atribut. S1 ini nanti adalah memiliki IPK 3, minimal duduk di semester 3, mata kuliah algoritmanya A, ini untuk variabelnya S1, E2 dan seterusnya. Itu adalah atribut ya. Jadi saling mempengaruhi dengan atribut yang lain. Umumnya tabel keputusan ini digunakan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya tidak banyak alternatif. Artinya alternatifnya relatif sedikit, bisa 3 atau 4 gitu ya. Nah, konsep rumusnya dari tabel keputusan itu adalah rumusnya ini. Ya, rumusnya adalah D decision sama dengan E dalam kurung atau E elemen dari S1, E2, E3 sampai dan EK. Ya, di mana nanti kita dalam bicara tabel keputusan kita bicara mengenai namanya aljabar boolean. Pernah dengar ya? Aljabar boolean apa? Ini di aljabar linear nih. Aljabar boolean itu kita bicara apa? Aljabar yang bicara mengenai logika dan bicara mengenai atribut benar atau salah. 1 atau 0 ya. Aljabar boolean gitu. 1 atau 0, benar atau salah, seperti itu. Ya. Nah, konsepnya seperti itu ya, konsep dasarnya. Nah, ini contoh ya. Kita langsung masuk ke contoh. Jadi ada satu jurusan ya, atau prodi jurusan TI, Teknik Informatika, nih ceritanya akan melakukan rekrutmen asisten. Jadi coba melakukan rekrutmen, meng-hire orang asisten untuk beberapa lab di lingkungannya ya. Jadi meng-hire. Terus persyarat untuk menjadi asisten tadi itu ditetapkan oleh beberapa nilai mata kuliah ya. Nah, setiap lab jadi memungkinkan syaratnya nilai yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini ya. Ada untuk syaratnya memiliki IPK-nya 3, itu lebih dari 3 ya. Ini diwakili oleh variabel E1. Terus E2 ini adalah minimal tengah duduk di semester 3. Nah, itu diwakili oleh variabel E2. E3 nilai mata kuliah algoritma dan pemrograman A ya. Dan seterusnya ya. Nilai mata kuliah kecerdasan buatan A dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh dari tabel keputusan sendiri ya. Sebagai contoh untuk bekerja atau di asisten lab dari pemrograman informatika dan teori, labnya itu syaratnya S1 yes, E2 yes, E3 yes. Artinya S1 itu apa? Nilai IPK-nya 3, minimal duduk di semester 3, nilai algoritmanya A. Jadi kalau 3 itu terpenuhi, ya, 3 itu terpenuhi, yang ini tuh agak terpenuhi ya, maka dia cocok di pemrograman informatika teori.
Nah, untuk komputasi dan sistem kecerdasan buatan, labnya syaratnya harusnya S1 dan E4. Ya, S1 dan E4. S1 itu apa? S1 adalah IPK-nya 3, lebih dari 3, dan E4 itu adalah nilai mata kuliah kecerdasan buatannya adalah A. Jadi kalau nilainya A, IPK-nya lebih dari 3, dan mata kuliah kecerdasan buatannya atau artificial intelligence-nya A, itu dia berhak untuk di lab komputasi dan sistem kecerdasan. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak mengenai cara memahaminya, memahaminya, konsepnya? Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut langsung. Oke, ini kasusnya ceritanya gini. Ini ceritanya ada yang mau melamar, ya. Ada beberapa mahasiswa yang mau melamar sebagai asisten yang ada di 1 sampai 8 ya. Ada Budi, ada Dian, ada Faida, ada Fadel. Ya. Semesternya 5, contoh Budi semester 5, E3-nya B, E4-nya A. Nah, kira-kira Budi itu di lab mana dia cocok? Dia cocok nggak di lab, jadi asisten lab? Atau kalau nggak cocok, kalau cocok dia lab mana, kalau nggak cocok, kenapa? Nanti kita lihat. Begitu pula Dian. Nah, syarat semuanya ini kebetulan ceritanya semua nilainya ini adalah IPK-nya tuh atau S1-nya, IPK-nya adalah semuanya nilainya adalah A. IPK-nya lebih dari 3. Lebih dari 3. Ada yang 3,4. Pokoknya lebih terpenuhi syarat ini. Nah, ini nggak dicantumin memang S1-nya. Jadi semuanya nih, Budi dia tuh nilainya sekian. Oke. Nah, cara ngujinya gimana? Kita bikin formatnya pakai yang ini. Nih rumusnya D ya. D ya. Sama dengan E elemen dan seterusnya. Nah, kita uji. Ya. Kita uji. Saya pakai ini aja ya. Di sini aja nih. D sama dengan ini dulu. Berarti apa? Kita penuhi untuk pemrograman informatika. Berarti S1 dikali E2 dikali E3 udah selesai. Tambah. Ini untuk apa? Ini untuk mencari nilai asisten lab pemrograman informatika teori. Syaratnya S1, E2, 3. Sampai sini paham? Berikutnya Arif Afriansah, monitoring. Hadir, Pak. Oke, Arif. Berikutnya Arif, cari komputasi dan sistem kecerdasan. Berarti apa? Ini kan untuk yang pemrograman informatika teori udah saya kasih contoh. S1 kali E2 kali E3. Nah, ini udah selesai. Ini udah coret nih. Sekarang kamu cari rumus untuk komputasi. Jadi ditambah berapa, Rip? S1 tambah E4, Pak. Kali E4. Ya, S1 kali E4. Oke, good Ari. Lanjut. Perempuan, Fitri Juliana. Monitoring. Iya, Pak. Fitri cari sistem informasi RPL. Yang ketiga, rumusnya gimana? Kamu tulis. Fitri, Iya, Pak. kamu paham nggak? Belum, Pak. Ini, saya tanya dulu, kamu untuk dapat S1, E2, 2, 3 paham nggak ini? Nggak paham. Ini saya ulangi ya, buat yang lain. Jadi untuk kan kita mau cari dia cocok di mana nih si Budi ya. Ini kita masukin dulu rumusnya. Rumus ini semua kita masukin ya, ada di sini. Dari nomor 1 sampai 8 sampai 9 ya. Nah, untuk lab pemrograman informatika teori, syaratnya adalah S1, E2, E3 yes. Ditulislah S1 kali E2 kali E3. Karena yes semua terpenuhi, syaratnya iya. Ya. S1 tuh tadi IPK-nya 3. Saya nggak usah mundur ya, karena kalau mundur nanti ininya nih berubah nih, hilang nih. Ya. Nah, tadi si Ari udah bilang, saya tanya Ari kalau komputasi kecerdasan buatan apa?
kan dilihat E1 dan E4 yang yes. Makanya Ari tadi nyebutin E1 dikali E4. Ini yang ini nih. Ya, ini untuk yang kedua yang yang untuk yang komputasi. Nah, tadi saya tanya si Fitri untuk sistem informasi RPL jawabannya apa, Fit? Kamu lihat yang ya itu apa aja? Berapa, Fit? Nih, yang 3 ini nih, lihat ini. Fitri, paham nggak, Fit? Sinyalnya patah-patah, nggak kedengeran tadi. Kamu paham nggak, Fit? Nah, iya Pak. Paham nggak? tapi paham nggak? Belum Pak. Oke, saya lempar dulu deh. Kamu sambil Evi Maratul. Evi Maratul mana? Hadir, Pak. Oke, Evi, kamu si Fitri sambil perhatiin temennya nih, jelasin. Evi, berapa, Vi, kalau untuk mencari sistem informasi RPL yang di baris ketiga? E1 kali E2 kali E5. Oke, good. Nah, Fitri, saya tanya, paham nggak, Fit, penjelasan teman kamu? Apa paham Pak? Oke, nah kalau paham, kerjakan yang nomor 4, Fit. Grafika multimedia. Berarti berapa, Fit? E1 kali E6. Oke, good. Oke, good. Ya, paham kamu ya. Berikutnya, ongkos kos taman. Monitoring. Iya, Pak. Oke, kamu cari berapa tuh ya? E5 ya, E5. Baris 5, sorry, baris 5. S1 Oke. kali E2 Oke, good. kali E7. Oke, good. Satu lagi ya, saya minta satu lagi sampel. Aldisia Simamora. Hadir. Oke, kamu cari yang ke-6. Yang ke-6, baris ke-6. S1 ditambah E3 ditambah E8, Pak. Bukan ditambah ya, E1 dikali. Oh, dikali E4 di E3 dikali E8. Oke, good. Ya, tambah dan seterusnya ya. Nah, nih. Dan seterusnya nih hanya berlaku di saya aja ya. Maksudnya di ujian kalian nggak boleh pakai ini hanya saya aja gitu. Ya. Nanti ya, ini hanya saya aja nih. Karena kalau saya panjangin terlalu panjang gitu. Nah, ini rumusnya udah selesai. Baru setelah itu kita cari siapa? Budi sama dengan masukin nilainya. Budi, kita masukin dari rumus ini kita masukin semuanya. Budi, S1-nya berapa? Sekarang berikutnya saya kasih contoh deh. Ya, saya satu dulu. Karena ini adalah nilainya tadi apa? Semuanya nilainya 3, lebih dari 3 IPK-nya, berarti S1-nya berapa? Nah, udah dari 0 lagi nih berarti. Ya udah deh, saya pakai ini aja berarti. Berarti jawabannya S1 berarti apa? Ini saya hapus nih. Semuanya lagi. Oke, ini gini aja deh, ini saya curit. Ya, Budi sama dengan berapa? 1, ini ya, 1, S1-nya kan 1, betul nggak? Dikali E2. E2-nya apa? E2-nya tadi E2-nya apa? Kita lihat. E2 itu apa? Kita lihat. Taruh. Minimal duduk di semester 3. Nah, Budi semester 5. Bener apa salah? Salah. Benar, Pak, benar. Benar. Minimal kan. Benar. Berarti nilainya apa ditulisnya? Dikali 1. Ini nih untuk yang ini nih ya. Nah, terus E3. E3 apa syaratnya? E3 itu nilai mata kuliah algoritmanya A. Sedangkan si Budi nilainya apa? E3-nya? B, Pak. 1 atau 0? 0. Ya, karena udah sesuai. Udah selesai. Ini udah selesai nih buat nyari ini. Ditambah. Lanjut. Beni mana? Beni Marsudir. Beni. Yang kedua, saya panggilan yang kedua. Yang ketiga Beni. Kalau nggak hadir, saya tulis
dianggap tidak ada. Ini saya tulis nggak ada ya kalau berarti ya. Tanggal berapa? 23. 23 Pak. Oke, lanjut. Eh, lanjut. Ajis. Iya, Pak. Oke, Jis. Kamu cari ini, Jis. Nih, S1 kali 4. Berapa, Jis? Nilainya. Langsung aja jawabnya. 1 apa 0 gitu doang. 1, Pak. Tuh, dikali 4. 4 berapa? 4. 0, Pak. Coba kita lihat ya. S1 Budi apa? S1-nya Budinya kan A. Betul ya? Iya, Pak. Berarti si Budi itu 4 nilai mata kuliahnya A. Nah, logikanya berarti apakah A sama dengan A gitu kan? Ini kan A, ini A nih. A sama dengan A nggak, Bud? Jis. Sama, Pak. Jadi apa? 1 apa 0? 1, Pak. Tuh, ya, karena kan dia terpenuhi syaratnya nih. Ini udah selesai nih, ini udah selesai. Sekarang ini udah selesai. Ini udah selesai. Berikutnya, sekarang nyari yang ini nih. Di Ruliana. Ya, Pak. Kamu cari S1 E6. Nih, cari yang ini, Rul. Berarti apa, Rul? S1. Yang mana, Pak? Ini E6, S1 dan E6. Cari yang ini. Oh, S1. Sorry. Salah ya. Bukan yang ini nih. S1, E2, E5. Yang S1 1 ya, Pak. Nah, ini tambah 1. Kalau E2 tadi semester 3 ya? Kita lihat. Iya, 1. Dia semester 5, 1. Good. Terus yang E5 tadi apa tuh, Pak? Oke, kita mundur ya. Ya. Basis Yang 5 mata kuliah basis data A. E5. ini nggak ada nih. Nggak ada. 0 berarti, Pak ya? 0 ya. Oke ya, sampai sini paham. Ya, Pak. Lanjut, saya minta Gatot. Misbat. Hadir Pak. Oke, kamu cari yang ini udah selesai sama Ruli. Yang E1, E2, E7 itu Pak ya? Bukan yang keempat ini, S1 N6. Oh, S1, E6. Nah, E1-nya itu nilainya 1 Pak. gitu. Kalau E6-nya tadi belum ini Pak, belum terlalu merhatiin nyampe ke bawah banget. Ya, kalau dilihat kan E6-nya kalau dari ketentuannya apa E6 nih? E6 Itu mata kuliah grafika komputer A. Sedangkan di sini kan si Budi apa? Nggak ada E6 kan? Kalau nggak ada berapa? nggak ada, Pak. Ya, berarti 0 Pak. Oke, lanjut. 2 lagi. Ganang. Hadir, Pak. Oke, Ganang, kamu cari E1, E2, E7, Nang. E1-nya 1. Oke, good. E2-nya 1. Good. E7-nya 0. Oke, lanjut. Lilis Yudaningsih. Iya, Pak. Oke, kamu kerjakan yang ini. S1, E3, 8. S1-nya 1, E3-nya 1. Coba lihat dulu pelan-pelan. E3 Budi B.
Itu E3 ya Pak ya? Iya, ini etika. E3 benar. Ya, E3-nya 1 ada ya? Tadi yang E3 itu apa Pak? E3 itu bentar ya. Mata kuliah algoritmanya A. Sedangkan di sini Budi E3-nya apa? B. Apakah B. sama dengan A? Berarti 0 ya Pak? Ya, kalau nggak sama itu 0. Oke, lanjut. Kali Kali E8. E8 itu. 8 kan nggak ada nih. Kalau nggak ada dikasih nilai berapa? 0. 0. Dah, oke ya. Sampai sini paham nggak yang lain semuanya? Nah, baru Paham, Pak. setelah itu kalian cari hasil dari operasi matematik tadi ya. Ini berapa? 1 kali 1 kali 0 berapa? 0, betul ya? Tambah 1 kali 1 1 Pak. ditambah ini berapa nih nilai ini? 0. Ditambah ini berapa? 0. Ditambah nih 0. 0. Tambah 0. Jadi kalau dilihat rumusnya, jadi si Budi hanya ada di sini doang. Nomor 2 itu apa? 1, 4. Ya, berarti Budi cocok di apa? Jadi jawabannya nanti Nomor tulis 2 komputasi. Budi Kompetensi, Pak. cocok di komputasi. Dah, itu jawabannya kayak gitu doang, komputasi. Nah, udah selesai Budi, cari Dian. Dan seterusnya gitu ya. Dian sama dengan masukin rumusnya ke rumus yang ini nih, formula yang atas ini nih. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Jadi lanjutin. Prosesnya sama seperti si Budi cara menghitungnya. Nah, saya clear dulu. Jadi proses kombinasi tadi, rumusnya tadi kita mengacu kepada N dan OR. N itu perkalian, OR itu penjumlahan. Jadi rumusnya kayak tadi, saya udah kasih tahu itu ya. Rumus yang ditulis di atas. Oke, ini satu lagi contoh. Ya, ini contoh. Contoh misalkan ada suatu institusi pendidikan perguruan tinggi ini akan memberikan penilaian terhadap produktivitas dari staf pengajarnya atau dosennya dalam waktu 1 tahun. Jadi kampusnya ceritanya mau ngasih apresiasi gitu ya. Nah, apresiasi. Syarat dalam hal bicara apresiasi, perguruan tinggi ini memberikan 5 kriteria, yaitu dosen yang tidak produktif, kurang produktif, cukup produktif, sangat produktif. Sampai sini maksudnya paham ya? Yang penting pahami dulu ya. Terus kedua, atribut yang digunakan untuk memberikan penilaian ini adalah sebagai berikut. Atribut ya. C1 itu adalah jumlah karya ilmiah yang dihasilkan penelitiannya ya dalam hal C1. C2 itu adalah jumlah diklat atau modul yang dihasilkan ya. Modulnya, buku-bukunya. Yang ketiga atau C3 itu adalah jumlah buku referensi yang dihasilkan. Nah, oke. Nah, dari situ kasusnya seperti ini. Nah, ini gini, kalian nanti dalam pekerjaan itu tidak seindah yang dibayangkan. Wah, Pak, maksudnya seindah yang dibayangkan gimana, Pak? Kalian tuh dalam kuliah tuh udah enak lah, tinggal terima matang deh. Artinya soalnya udah ada, udah dibentukin tabel begini ya, sama tadi seperti sebelumnya saya udah bikinin tabelnya. Terus, Pak, yang dimaksud tidak seindah yang dibayangkan ya kalau yang kuliah tuh udah indah gitu, kamu tinggal terima, ibaratnya seperti disuapin gitu ya. Terus Pak, emang kalau dalam kerjaan nanti gimana Pak? Gak dalam bentuk tabel, nanti bisa jadi bentuknya begini. Ini pengalaman saya pengalaman saya nih, misalkan nih usernya saya Intan Fahira, monitoring Intan Fahira. Ya Pak. Oke, ini ada ini Intan, ini user ya. Nah, ini berikutnya Gatot Mispar, Gatot. Ini Intan, Gatot mana? Hadir, Pak. Oke. Ini Intan ini analis, Gatot ini developer atau programmer. Ya. Ini user nih saya. Ya, ini saya. Me. Ya. Saya bilang ini, kalian ini tim IT nih, ya. IT minta tolong dong, saya bikinin sistem aplikasi. Selama ini saya ngolahnya nih masih pakai manual nih, kadang kalau manual suka repot saya nih. Nah, yang maju ketemu saya itu Intan dulu. Kenapa? Intan itu sebagai analis. Nah,
Saya ceritanya tuh nggak nyodorin dalam bentuk tabel kayak gini nih. Itu yang tadi saya bilang, seindah yang dibayangkan gitu. Udah nggak kayak gini gitu. Tapi saya ngomong apa? Saya by lisan. Saya ngomong, Tan, tolong dong bikin aplikasi untuk penilaian pemilihan asisten lab. Saya ngomong aja gitu. Jadi saya by lisan tuh. Artinya apa? Artinya nanti Intan sendiri itu yang mendefine dalam menggambarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini yang gambarin bukan saya, ya karena saya sebagai user pengguna. Jadi saya nggak ngerti tabel keputusan apa-apa. Atau Intan balik nyodorin, Pak, Bapak mau pakai apa Pak? Intan nyodorin lagi, kan saya nanya, oke Pak, Bapak mau pakai apa Pak? Tabel keputusan, pohon keputusan, Promiti, Topsis, WP, terus pakai AHP, SAW. Yang ada saya begini, waduh Tan, kamu ngomong apa tuh Tan? Ngomong apa tuh? Saya pusing Tan. Nggak ngerti saya orang gitu. Pokoknya saya maunya begini. Artinya jangan balik nyodorin gitu, karena saya bukan orang IT, user yang nggak ngerti apa-apa gitu. Saya hanya by lisan. Nah itu yang tadi saya bilang, nanti dalam hal praktek di kalian, di praktek kerjaan kalian tuh model seperti itu gitu. Tidak seindah yang dibayangkan. Jadi user itu bisa by lisan, bisa cuman kertas lembar, bahkan coret-coretan gitu ya. Nah kalian menerjemahkan. Nah nanti Intan membuatlah dalam bentuk tabel tadi ya, tabel bentuk seperti yang yang ini ya, IPK-nya ini, terus dibikin tabelnya. Nah baru rumusnya. Nanti setelah Intan buat konsep ini, masih ingat dalam hal pengambilan keputusan apa aja? Intelijen, apalagi saya ingat aja, ujian keluar ya. Ini tahapan pengambilan keputusan ya. Tahapannya intelijen apa? Desain, masih ingat apa? Yang ketiga depannya C, choice. Yang keempat apa? Implementation. Yang keempat atau yang kelima monitoring, evaluasi atau maintenance. Ini harus paham nih ya. Nah yang melakukan ini bukan si siapa tadi ini, Gatot ya, ini Gatot ya, ini bukan Gatot. Yang melakukan ini analisa nih, intelijen, desain, choice, ini adalah si Intan nih ya, Intan. Nah implementasi nanti Intan langsung ngasih ke siapa? Ke Gatot. Ini tolong dong bikinin aplikasi buatnya kayak gini nih, tabelnya konsep begini. Nah Gatot nangkep. Oke, Tan, saya buatin, nanti buatnya pakai apa? Bahasanya PHP ya atau Java. Oke. Nah implementasi nanti di sini. Oke, itu konsepnya itu tadi saya bilang ya. Nah kembali ke kasus ini ya, contoh yang kedua. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Contohnya, jadi dikatakan sangat produktif kalau nilai C1-nya lebih dari 6. C1 itu apa? C1 itu adalah jumlah karya ilmiah. Lebih dari 6, terus C2-nya apa tuh? C2-nya adalah jumlah diktat atau modul bahan ajar yang dihasilkan itu lebih dari 2. C3 tuh itu adalah jumlah buku referensi. Jika terpenuhi semua dengan C1 lebih dari 6, C2 lebih dari 2, C3 lebih dari sama dengan 1, jika terpenuhi semua maka masuk ke dalam kategori sangat produktif. Kalau C1-nya 5 atau 6 ya, untuk produktif syaratnya adalah C1-nya 5 atau 6, C2-nya lebih dari sama dengan 2, C3 itu tidak dipertimbangkan. Pengertian tidak dipertimbangkan gimana Pak? Ya artinya mau 0 kek, mau dia 100 ngirim referensi, itu nggak dipertimbangkan. 0 pun juga nggak ada juga nggak apa-apa, karena nggak dipertimbangkan. Itu kalimat yang tidak dipertimbangkan seperti itu. Nah, ada yang cara mau jadi ngelamar nih, ada Budi dan Fadel. Nah, kira-kira Budi dan Fadel itu masuk dosen yang mana? Apakah dosen yang sangat produktif, cukup produktif, atau kurang produktif? Nah, kita masukin rumusnya dulu. D sama dengan, ayo kita cari sama-sama ya. Berarti apa? D sama dengan C1 lebih dari 6, N titik ya. C2 lebih dari 2, N. C3 lebih dari sama dengan 1. Tambah. Ya. Ini boleh pakai tutup kurung juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau ini saya sekaligus ngasih tahu rumusnya ya. Rumus kalau di dalam codingnya modelnya seperti ini, udah digambarin variabelnya gitu. Ya, atau kalau misalnya ini pakai rumus if then nih. If C1 lebih dari 6, N ya. C2 lebih dari 1, di sini apa?
dan sangat produktif. Else, ya, selain itu if, akan lagi nih, ya, 5 or 6 gitu ya. If C1 sama dengan 5 or C1 sama dengan 6 N gitu ya. Oke ya, dan seterusnya nih. Itu nanti ngerjakannya seperti itu. Berarti di sini apa? Ya, if oke. Berikutnya di sini berarti C1 sama dengan 5 or C2 sama dengan 6 dikali C2 lebih dari sama dengan 2. Ya, dan seterusnya ya, ini cari nih. Nah, berikutnya kita cari si Budi, dia masuk yang mana gitu. Ya. Berarti si Budi, kita langsung cari ya, ini rumus dasarnya ini, rumus dasarnya. Budi sama dengan apa? C1 lebih dari C6. Budi C1-nya berapa? 4. Berarti nilai di sini berapa? 1 apa 0? 0. 0. Ini udah pasti ini 0 nih pada saat bicara di sini nih. C2 3. Apakah C2 lebih dari 2? Ya. Iya. Ini apa? 1. 1. C3 lebih dari sama dengan 1. Ini masuk nggak syaratnya? Masuk, Pak. Oke, lanjut. Ini udah selesai nih, sangat produktif untuk mencari sangat produktif. Berikutnya, cari yang kedua, produktif. Ini udah selesai ya. Sekarang yang ini. Produktif. Kan C1 5 or 6. C1-nya 4. Berarti berapa nilai ini nih? 0. 0. Pak. Terus dikali C2 lebih dari sama dengan 2. C2-nya 3. Berapa? 1. Dikali yang ini nih. Oh, ini tidak dipertimbangkan. Artinya, nah ini C3-nya 1. Artinya berapa kalau ini? 1. 1. Tidak dipertimbangkan. Nah, lanjut cari. Ya, ini udah selesai. Sekarang cukup produktif. Pakai rumus yang tadi. If, nih kalian tulis ya, ini karena kepanjangan ya. If C1 sama dengan 3 or C1 sama dengan 4 ya, dikali, ini kan syaratnya harus terpenuhi nih, N semua nih, C2 lebih dari sama dengan 1. Nah, dicari C1 3 or 4, Budi nilainya 4, apakah C1 sama dengan 3 atau C1 sama dengan 4, 1 apa 0? 1, Pak. Untuk yang ini ya. Terus C2 sama dengan 3. C2-nya ini syaratnya lebih dari 1. Ini 3. 1. Terus C3-nya 1, sedangkan ini tidak dipertimbangkan. Ini apa? 1. Ya. Dan sudah cari nih. Ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini berapa? 0, 1, 1 berapa? 0. 0. Yang ini? 0. Ini? 1. Nah, jadi sudah bisa disimpulin. Budi itu apa? Budi dosen cukup produktif. Nah, caranya begitu. Jadi tapi ditulis ya, kalian simpulkan ya. Budi setelah dapat ini ya. Budi dosen cukup produktif. Udah selesai gitu. Jangan kalian cuma ngasih jawaban gini doang tapi nggak dikasih simpulin gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak kalau terkait dengan tabel keputusan? Nah, ini seperti ini ya. Ini tadi penjelasannya nih. Yang barusan saya coret-coret ya. Ini ada di sini, di materinya. Oke, ada pertanyaan untuk tabel keputusan karena tabel keputusan sudah selesai. Berikutnya saya mau masuk materi pohon keputusan. Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, Ruli. Silakan Ruli. Pak yang tadi Pak kembali ke rumus tadi
udah ngerti sih Pak. Cuman pas menentukan kesimpulannya itu gimana caranya ya Pak? Oh, kalian bahasa kalian aja. Jadi kayak tadi kan si Budi itu kan masuk ke dosen yang cukup produktif. Cukup produktif. Itu dilihatnya dari mana Pak? Ngelihat hasilnya langsung kok bisa kita menentukan cukup produktifnya. Itu tadi udah saya hapus lagi. Yang tadi kan 001 ya Pak hasilnya. Enggak. Iya tadi kan udah saya hapus lagi. Gini nih. Ini panjang lagi ceritanya nih. Nih, kita sangat produktif. Kita masukin dari sini aja nih. C1 4. Apakah C1-nya Budi kan 4? Apakah 4 lebih dari 6? Tidak. 0. Berikutnya C2, lebih dari 2. Apakah 3? Ini kan C2-nya ini 3 dimasukin. Lebih dari 2? Ya. Ya. Berikutnya C3. Lebih dari sama 1. Apakah 1 lebih dari sama dengan 1? Ya. Kalau iya apa? 1. Ini nilainya berapa? Kalau di scoring, ini kan kali. 0. Oh, berarti dia nggak sangat produktif nih, udah pasti nggak dapat ini gitu. Berikutnya kita uji yang produktif. C1-nya 4. Apakah 4 sama dengan 5 atau 6? Tidak, 0 ya. Langsung aja jawabnya 0. 0 1 kan kita bicara 1 0. Terus yang 2, ini 1 apa 0? 1. 1. Yang ini? 1 Pak. Sama dengan 0. Nah, ini udah pasti Budi nggak produktif. Kita uji. C1 3 atau 4? 1. C2-nya 3. Masuk nggak? 1. Ini tidak dipertimbangkan, nilainya 1 ini. 1. Jadi 1. nah 1 hasilnya berarti 1 kan berarti ya cukup produktif gitu. Gitu Ruli. Yang lain, Pak. nah yang lain paham, tapi nanti bukan begitu ya, caranya bukan kayak saya barusan ya. Ditulis tuh. Ditulisnya seperti apa Pak? Ini nih. Nih. Yang tadi itu. Bisa dulu dibuat. Ini nih, yang ini nih. Ya, yang ini, yang tadi kan tadi saya tulis di whiteboard ya, di whiteboard. Kalau ini udah jadi nih di materinya. Oke, ada yang bertanya silakan, mumpung kita ada kelas ketemu tatap muka, karena kalau nggak ada kelas tatap muka kalian baca doang masih bingung ya, baca atau apa bingung. Makanya nih fungsinya kita belajar tatap muka walaupun by online ya, ada interaksi. Apa yang saya jelasin kalian bisa menggunakan telinga kalian untuk mendengarkan, mata kalian untuk melihat, untuk memahami gitu. Ya beda kalau kalian belajar baca ya sendiri itu bingung. Mendengarnya bisa, melihatnya bisa, mendengarnya nggak bisa karena nggak dua arah, hanya satu arah, kalian fokus aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini adalah konsep di mana metode penyelesaian juga yang cukup sederhana dengan cara merepresentasikan pengetahuannya dalam bentuk pohon. Kayak apa Pak? Dibentuknya kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Ya, tree decision namanya. Ya, kayak pohon. Terus suatu pohon memiliki conditional note yang menunjukkan kebenaran suatu ekspresi. Jadi conditional note yang ini nih. Nah ini conditional note. Titiknya nih, titik kondisinya nih. Ya, titik kondisinya nih. Conditional note. Ya. Conditional note tersebut memberikan beberapa kemungkinan nilai. Dapat berupa nilai boolean, benar atau salah. Bisa juga berupa alternatif nilai yang mungkin dimiliki oleh satu atribut, misalkan tekanan darah rendah, normal, tinggi, ada 3 jenisnya, seperti itu. Nah, contoh kasus ini sama seperti kasus pemilihan dosen produktif ya. Diminta kalian untuk buat pohon keputusannya, silakan dikerjakan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini udah diketahui seperti ini ya. Nah, produktif, cukup produktif dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau kalian gambarkan seperti ini pohonnya. Ya, kalau jadinya kayak gini nih. Ya, jadinya kayak gini kalau udah jadi. Ya. Nah, kalau kita bikin apa namanya? Bikin ke dalam pohon, ibaratnya jangan nyontek ya. Ini kan ibaratnya ngelihat udah jadi kayak gini. Nah, Pak mau bentuk kayak gini gimana caranya? Ini saya tulis, saya coret-coret di sini. Berdasarkan soal ini ya. Jadi konsepnya adalah
di sini dari soal ini yang ada di layar kalian, itu kita bikin pohon keputusannya. Berarti apa? Di sini C1. Kita ngerjakan yang sama produktif dulu. C1 itu adalah lebih dari C6. Nah, di sini lebih dari 6. C1 ya, C1 lebih dari 6. Berikutnya di sini ada C2. C2-nya apa? C2-nya adalah lebih dari 2. Ya, setelah itu bikin lagi conditional note, titik kondisinya. C3-nya adalah apa? Adalah lebih dari sama dengan 1. Kalau ini terpenuhi, berarti dia apa? Sangat produktif. Nah, selesai. Kita buat selesai ngerjain yang ini. Menerjemahkannya ke dalam bentuk pohon keputusan. Berikutnya produktif, gimana? Jadi C1 5 atau 6. Jadi C1, saya agak begini dikit ya. 5 or 6. Ya. Setelah itu dibikin C2. C2-nya apa? Lebih dari sama dengan 2. Ditulis C2 lebih dari sama dengan 2. Nah, C3 tidak dipertimbangkan. Artinya gimana? Kalau tidak dipertimbangkan gimana? Tidak dipertimbangkan berarti langsung aja dibikin ininya adalah apa? Produktif. Berikutnya ini udah selesai. Yang cukup produktif. Ya, 3 or 4, C1 ya, yang ini ya. C2-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, ini dipertimbangkan. Berarti di sini langsung apa? Cukup produktif. Berikutnya, kurang produktif. C1 or 2. Nah, yang kedua, ini tidak dipertimbangkan. Berarti C2 tidak dipertimbangkan, tidak dipertimbangkan. Berarti langsung ini apa? Kurang produktif. Berikutnya yang kelima. Oh ya, kalian ketutupan nggak nilai tulisan tidak produktif kalau saya taruh di sini, kursor ini? Ada, ini saya ada tombol di sini. Enggak ya? Oke, kalau kurang produktif apa? C1-nya 0. C2-nya apa? Karena di sini 0. C3-nya 0. 0. Ini kalau 0, maka di sini adalah Tidak produktif. tidak produktif. Nah, kalau gambar itu seperti ini gitu. Dari soal itu, soal yang kalian lihat di layar ini, kalau digambarkan seperti ini, ya, ke dalam bentuk pohon keputusannya, atau seperti ini, ya, nih yang di layar kalian. Pak, nanti ujian begini nggak? Enggak, ujian nggak begini. Lalu, Bapak gimana sih, Pak? Kalian harus pakai rumusnya. Rumusnya apa? Ini kan Budi. Budi C1, 4, C2, 3, C3, 1. Kalau ngikut rumus biasanya, yang rumus biasanya saya kasih warna beda ya. Warna beda. Kalau cara ngujinya, Budi C1. Apakah Budi C1 lebih dari 6? Kita uji, C1 lebih dari 6 nggak? Enggak, Kurang, kan? Pak. 0. Berarti udah pasti si Budi ini nggak cocok di sini nih. Karena di syarat satunya aja udah nggak masuk. Gitu. Kita uji, C1 apakah yang keempat, Budi masuk produktif nggak? Ternyata 4 nggak sama dengan 56. Artinya Budi nggak produktif nih. Nah, nggak cocok, karena di sini aja udah nggak mau syarat nih. Kita lihat, apa C1-nya 4, apakah 4 sama dengan 3 atau 4? Oh, ini masuk ke sini. Iya. Tapi diuji lagi. Sorry, yang ini ya, yang ini nih. Apakah 3 lebih dari sama dengan 1? Iya. Di sini 1, karena ini nggak ada pertimbangkan, berarti di sini masuk nih. Ya. Produktif. Kalau diuji ke sini, ini 1 or 2. 1 C1 adalah 1 atau 2. 4 apakah 1 sama dengan 2? Enggak, ini juga enggak juga gitu. Ini sama dengan 0? Enggak juga. Nah, itu kalau cara ngujinya. Terus nanti gimana, Pak? Ya nanti kalian pakai rumus lagi. Pakai apa?
kalau secara visual gambarnya ini, tapi kalian rumusnya pakai itu sama Budi, sama dengan kalian terserah mau pakai rumus if then juga nggak apa-apa, ya. Rumusnya. Jadi bikin rumusnya D sama dengan if apa? If buka kurung, saya pakai rumus yang pakai if then ya. If buka kurung C1 lebih dari 6 N C2 lebih dari 2 N ya. Jadi gini, ini nggak mempengaruhi mau pakai bahasa VB kayak mau Foxtrot kayak Java kayak PHP. Teman cara logika berpikirnya seperti ini gitu ya kalau bicaranya. Orang kalau udah mempelajari memahami ini mau dituangkan ke format bahasa yang lain sebenarnya simpel gitu. Karena yang penting logikanya dulu gitu ya. Nah, C3 N C3 lebih dari sama dengan 1. Ya. Jika ini tutup kurung then status sama dengan dosen produktif petik 2 ya, karena dia karakter ini ya string ya. Else if, nah ini menjorok ke dalam ya, if dan seterusnya dibuatnya kayak gitu. Jadi kalian buat pohonnya juga ya. Kalau pohon sih gampang gitu, maksudnya gampang gimana Pak, orang juga nyontek juga bisa gitu. Tapi kalau logika ini kan setiap orang beda-beda, betul ya, if then-nya ini cara berpikirnya gitu. Oke, ada pertanyaan untuk pohon keputusan? Karena materinya sebenarnya udah simpel, udah selesai kita materi setelah UTS SAW. Jadi kita materi kita sampai sini. Oke, ini nanti kalian ada tugas nih ya. Tugas kalian ini kelihatan, tugas pribadi kalian ini itu adalah UTS semester lalu. Jadi semester lalu UTS-nya ini nih. Ya, jadi kalau kalian bisa ngerjain UTS ini, bisa ngerjakan soal ini, insya Allah kalian nanti ujian bisa. Ya. Jadi contoh gini, LPK Faida, saya agak besar ini gitu ya. Jadi LPK Faida Cendekia itu ingin mencari staf pengajar terbaik dengan kategori sebagai berikut. Sangat baik, kehadirannya 95%, kuesioner kepuasan siswanya 80%, keaktifan 80% dalam hal interaksi mengajar. Kalau baik itu kehadirannya 90%, kepuasan siswa 70 sampai 80, keaktifan 70 dan seterusnya. Nah, kira-kira ada yang mau ngelamar nih. Ada Fadel, ada Farisa, ada Fazila, ada Farid. Dengan nilai kehadiran seperti ini gitu. Ya, Faida nilai kehadiran 100%, kepuasan siswa. Nah, kira-kira dari ini semua, Faida, Fadel, Farid, Fazila, Farisa, itu dia masuk ke kategori pengajar sangat baik, cukup baik, atau tidak baik. Nah, kalian disuruh minta dibikin tabel sama pohon. Nanti ujiannya seperti ini. UTS-nya. Ya, jadi ada pilihan ganda, ada esai, ada kasus. Jadi waktunya memang mepet nih. Ya, tolong dimanfaatin. Esai sama gandanya juga nggak banyak sih, cuman yang banyak ini nanti. Soalnya seperti ini, ada satu kasus, kalian disuruh minta untuk bikin tabel sama pohonnya, keputusan. Oke, ada pertanyaan? Masih ada 4 menit sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa absen. Ya, kita ujian besok, jangan lupa hari Minggu jam 9 dengan aturan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, tolong penuhi aturan tata tertibnya. Terus kedua, tolong dikerjakan ini latihannya, dikumpulkan minggu depan, bukan jadi kan hari Jumat ya, berarti hari Kamis ya, Kamis malam minggu depan. Setelah UTS ya Pak? Kenapa? Setelah UTS. Iya, setelah UTS kan UTS kan besok Minggu ya, berarti kumpulannya Kamis depan. Karena setelah Kamis depan saya akan masuk materi yang tadi SAW. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Selamat
beribadah taraweh, yang mau taraweh ya, yang berbuka puasa dilanjut silakan. Kita ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan sambil berdoa jangan lupa semoga pandemi COVID-19 bisa segera berlalu sehingga semua aspek bisa. Oke, selamat malam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Oke, izin live ya.